Hari ini agak seru nih. Kenapa? Karena di antara kita nggak ada orang Betawi. Padahal kita ngomongin Jakarta. Kenapa ya otak itu di atas? Jadi kan berpikir dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Jadi ketika ngeluarin statement ide-ide, difikirkan dulu baik buruknya dominos efeknya seperti apa dan bagaimana. Jangan asal jeblak ke mulut gitu, cuap. Akhirnya bisa di-counter sama netizen, bisa diiniin sama netizen. Selesai hidup lu. Jakarta itu ibu kota lebih kejam dari ibu tiri katanya. Gimana itu? Oh iya. Halo, hari ini saya Uni Nova bersama Bang Alof. Hari ini kita akan bahas Pilkada Jakarta. Kita menghadirkan 2 orang relawan dari berbagai suku yang ada di Jakarta. Hari ini ada Bang Marlin Bato, mewakili diaspora Nusa Tenggara Timur. Betul. Dan ini pasti udah kenal ya, Kanovi Bule. Ini asal-usulnya nggak jelas nih, nanti kita tanya aja dari mana beliau. Gimana nih Bang Alof? Kita bahas apa nih? Hari ini agak seru nih. Kenapa? Karena di antara kita nggak ada orang Betawi. Padahal kita ngomongin Jakarta. Iya. Nah, ini keunikannya kan? Iya, itu bentuk dari kemajemukan Jakarta. Nah, ya. Jakarta Betawi ini kan melting pot 25%. ya. Segala macam suku bangsa ada di Jakarta. Betul. Nah kan yang jadi pertanyaannya, bagaimana Jakarta menyikapi kehadiran kita ini? Iya. Yang notabene istilahnya bukan orang asli. Betawi. Ya kan? Iya. Uni Nova nih, dari Padang. Kak Novi Bule. Kak Novi Bule. Nah ini gado-gado nih. Ada Bingung, Bataknya, ya. ada Ada Padangnya, Padangnya. ada Cinanya. Bang Marlin, NTT. NTT asli. Saya NTT. Batak juga. Nah, terus kita mau ngomongin apa tentang Jakarta? Ini kan ada fenomena menarik di pilkada ini nih Bang Alof. Ada salah satu kandidat berusaha untuk mengganti panggilan, mengubah dialek gitu kan. Padahal kan kita tahu DKI Jakarta itu 25% Betawi. Nah itu udah diwakili oleh Bang Dul. 75%-nya non Betawi. Ya. Jadi kayaknya nggak perlu juga kita berubah. Aku ngilangin dialek Padang, nanti nggak diskon lagi di Tanah Abang. Terus ini, nah jadi mungkin kita angkat aja bagaimana cerita beliau-beliau ini bisa sampai ke Jakarta, sejarahnya gimana, terus harapannya apa dengan Jakarta, gitu kali Bang ya? Siap. Bahas ya. Kita mulai dari mana nih? Yang jauh dulu deh. Jauh dulu. Yang jauh dulu. Iya. Dari NTT nih, dari NTT. Oke, baik. Begini, saya kebetulan memang juga sudah lama ya. Dari tahun berapa Bang? Dari 96 di Jakarta. Ya, Jadi, kerusuhan ikut berarti? ya, bahkan ikut juga di DPR juga kan. Pantesan sampai sekarang hobi demo. Iya. Jadi begini, buat saya Jakarta ini rumah pertama dulu. Ya. Oke. Rumah kedua saya di NTT. Kenapa? Karena saya mungkin sepanjang hidup saya itu lebih lama di Jakarta lah. Ya. Dan dominan karakter saya itu terbentuk di Jakarta. Memang saya lahir di NTT, tapi karena sudah lama di Jakarta, saya merasa Jakarta ini bagian daripada hidup saya sendiri gitu. Nah, mungkin dari saya begitu dulu. Dialek NTT masih ada kok. Oh iya. Nggak perlu dihilangin jadi lu gue ya. Jadi itu menjadi satu keunikan ya. Di Jakarta semua bisa membaur tanpa menghilangkan identitas Ciri khas. asli. Betul. Justru ada kebanggaan Betul. bahwa kita dari mana-mana datang di Jakarta, punya rumah baru. Berkolaborasi. Nah, sekarang kan yang dari deket-deket nih, Jawa Barat. Gimana ceritanya nih? Gimana ya, saya lahir di Jakarta. Oh. Lahir Jakarta, umur 5 tahun saya ikut nenek sama nenek saya tinggal di Cianjur. Jawa Barat. Sampai SMP. Ya. SMP, SMA balik lagi Jakarta. Terus sempet kuliah lagi di Bandung, balik lagi Jakarta. Nyalek di Cianjur. Tapi ada darah Batak dan Padang ya? Iya, dari papa saya ada Bataknya, ada Cinanya, dari mama Gado-gado. Padang Palembang. Jadi ya makanya gado-gado, jadi bingung sendiri. Tapi kalau ditanya bisa bahasa Batak, enggak, Batak Karbitan. Bisa bahasa Padang, enggak, Karbitan juga. Malah jangan-jangan dialek Betawinya lebih kental. Iya, nih, ya betul. kan? Sama Sundanya. Nah, Aku mah atunya. ya Tapi itulah KTP keunikannya. Jakarta kan? KTP Jakarta bisa nyoblos dong. Nah, ini yang mantap. Kan? Nah, yang jadi pertanyaan kan, ini kawan-kawan dari mana-mana ya, kita berasal dari mana-mana asal usulnya gitu. Lalu sekarang kita ada di Jakarta, sekarang mau pilkada, ya kan? Ada 3 paslon. Mana nih yang menurut teman-teman bisa
memberikan harapan atas keinginan ataupun kebutuhan dari teman-teman yang istilahnya menjadi diaspora ke Jakarta. Nah, mungkin dari Bang Marlin, NTT itu melihat Jakarta, lalu apa harapannya kepada Jakarta? Bagi saya Jakarta ini harus memang betul seperti Mbak Nova tadi bilang, harus ada identitasnya, kebetawian juga, karena bagaimanapun juga ya NTT ini ya memang Jakarta ini ya Betawi gitu, karakternya. Meskipun sekarang tinggal 25% ya, tapi tetap ya identitas ini tidak bisa dihilangkan. Ya. Karena kita yang sebagai pendatang pun tahu itu, kita tahu bahwa ini Jakarta ini ya milik Betawi dan memang tentu saja milik bersama, apalagi sebagai barometer ya, ibu kota Indonesia gitu kan. Jadi siapapun yang datang ya dapat diterima di Jakarta. Ini menariknya. Dan asiknya orang Betawi di sini, mereka welcome. Betul. Sangat welcome. Mau dari suku manapun, ras manapun, di sini tetap welcome. Dan inilah menariknya di sini, dan bertepatan dengan Pilgub DKI kali ini, menurut saya ya kita harus mengambil patron juga gitu kan. Bagaimanapun juga yang bisa mengurusi Jakarta ya harus ada Betawi-Betawinya. Itu yang menurut saya. Itu ada teori tata kota tuh Bang. Jadi, betul. Tata kota itu kalau ditata sesuai dengan akarnya, artinya akarnya Jakarta kan DKI, Betawi ya, betul. Asal usulnya, dia akan berkembang lebih cepat daripada daerah yang meninggalkan akarnya. Jadi betul. mungkin itu relasinya kita mencari patron yang paham Betawi. Betul. Berarti nomor 3 dong. Nomor 3 dong, menyala. Oke, berarti benar ya. Akarnya tetap dijaga, Betul. tetapi pengayaan dari berbagai macam unsur lainnya itu akan membuat jauh lebih cepat ya. Betul. Untuk berkembang dan lebih berwarna. Betul. Lebih menyala juga dong. Tapi kalau akarnya tercabut, Ya. sulit dia. Oke, nah tapi ada gini Bang Pemeo. Siap. Jakarta itu ibu kota lebih kejam dari ibu tiri katanya. Gimana itu? Oh iya. Itu terdengar juga di NTT ya? Memang gini, kalau cerita itu sih memang bukan hal baru ya. Dulu itu waktu masih belum di Jakarta ya, memang kalau dengar cerita orang yang pulang dari Jakarta itu kejam gitu kan, dan kalau misalnya nggak kerja nggak makan gitu kan, dan penuh dengan kriminalitas gitu, dan saat itu sangat tinggi lah di tahun-tahun 80-an, 90-an itu masih sangat tinggi lah. Sehingga gambaran orang NTT khususnya kita sebagai orang Flores bahwa ada dalam tanda kutip lah, Jakarta ini ya kalau mental nggak kuat, karakter kita nggak kuat, kita mati gitu kan. Apalagi rata-rata orang yang NTT yang pulang ke sana itu ceritanya tuh pasti heroisme segala macam dan yang serem-serem lah, sehingga banyak sekali orang NTT juga yang akhirnya memilih merantau ke Kalimantan, meskipun Jakarta tetap menjadi prioritas ya, apalagi sebagai ibu kota kan. Cuma ingatan itu kan akhirnya lama-lama juga dengan sendirinya memudar. Mungkin dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan sekarang sudah makin terbuka, internet juga ibaratnya sudah nggak ada jarak lagi kan. Jadi orang dari NTT pun tahu kondisi Jakarta seperti apa, kan begitu kira-kira. Oke, jadi gambaran Jakarta yang keras, ya kan zaman dulu itu. Mungkin sekarang dengan mudahnya kita mendapat informasi, malah jangan-jangan mereka menganggap Jakarta itu sekarang sangat ramah, ya kan? Asik ya. Malah. Jadi selain di sini ya, kalau orang bilang ya di Jakarta lah uang yang beredar banyak, gitu. Sehingga dari sisi ekonomi menarik, peluang banyak, ya kan? Nah sekarang kan yang dekat aja nih. Cianjur ya, Jawa Barat gitu. Ketertarikan kepada Jakarta kan memang sudah dari lama, ya kan? Jakarta aja ini dimenangkan oleh Fatahillah dari Banten kan. Jadi yang membela Jakarta ini orang Jawa Barat ini meskipun sekarang menjadi provinsi sendiri. Nah, apa sih Mbak Novi yang membuat Jakarta ini menarik, dan ketika kita memilih pemimpin kita punya kriteria yang menarik juga? Jakarta ini memang kota yang super menarik ya. Tingkat kriminalitasnya tertinggi gitu ya.
dari sisi ekonomi pendapatan juga tertinggi gitu ya, UMR-nya apa segala. Jadi memang menarik untuk apa ya, dia punya daya tarik sendiri, pesona sendiri yang akhirnya orang-orang tuh bermigrasi ke Jakarta. Bahkan kalau dulu nih di daerah itu mau di Jakarta dia jadi maling sekalipun pulang ke kampung, ditepukin tangan, udah dianggap sesuatu banget gitu yang pernah nginjek kota Jakarta ya. Tapi memang kalau sekarang udah enggak ya, udah seiring berjalannya waktu udah mulai ini. Tapi kembali lagi tetap bahwa Jakarta tetap punya daya tarik walaupun ada rencana ibu kota dipindahkan. Saya sangat yakin tetap ikonnya Indonesia itu ya Jakarta. Gitu, nggak akan bisa merubah itu walaupun ada ibu kota baru, tetap orang akan melihat ya Indonesia, Jakarta. Ada gitu. hope ya di Jakarta. Iya, ada harapan, ada kebanggaan. Saya rasa nanti pun orang-orang di daerah-daerah pun pasti nanti kalau memilih pindah tidak memilih ke ibu kota yang baru. Pasti lebih memilih Jakarta gitu. Dan kebenaran saat ini pilkada, saya menaruh harapan bahwa mudah-mudahan calon gubernur yang saat ini saya dukung, yaitu paslon nomor 3, ini bisa apa ya, harapan saya bisa tercapai, ini terwujud terrealisasi. Tapi kalau saya melihat sih ya, Mas Pram Bangdul ini dari 3 paslon, ya buat saya yang paling eye-catching ya mereka, yang paling rasional, visi misinya ya mereka. Nggak halu ya? Nggak halu ya, rasional banget. Dan fokusnya Mas Pram dan Bang Dul ini kan kesejahteraan, bukan pembangunan. Betul. Dimanapun bahkan dalam undang-undang alinea keempat pun yang harus diutamakan adalah kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah mau ngomongin pembangunan, sementara rakyatnya warga Jakarta nggak makan. Lebih gitu kan. Jadi fokus dulu, sejahterakan warganya, setelah itu baru pembangunan. Jangan sibuk busway, halte busway mau dikasih AC, gitu kan. Sementara ada yang kelaparan ya. Iya, sementara sekolah banyak susah. warga yang kelaparan, kayak mobil curhat keliling gitu. Jadi tolonglah membuat satu ide itu yang brilian, tapi masuk logika dan hitung-hitungannya. Apalagi yang isunya nih, infonya AC halte busway, katanya bukan pakai APBD, terus pakai dana dari mana? Kantongnya sendiri kali. Nggak ada makan siang gratis ya? Nggak ada yang, ada nanti makan siang gratis. Ada ya? Jadi maksud saya tuh, ayolah buat warga Jakarta ini, yuk kita berpikir harus rasional. Kita harus bisa memilih pemimpin hanya kalau saya bilang, jangan pernah berharap memiliki pemimpin yang amanah, yang sesuai keinginan kita, jika suara kita bisa dibeli. Gitu ya. Dalam hal ini, kan jangan sampai pilpres kemarin yang katanya isunya kan bansos, jangan, ini menentukan nasib 5 tahun ke depan. Dan buat saya Mas Pram Bangdul nih rasional banget, kesejahteraan warga miskin kota itulah yang menjadi prioritasnya nih. Baru pembangunan itu memang, dan berarti satu lagi mereka mengambil visi misi itu tidak terlepas sebagai bangsa Indonesia dari Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Top banget. Ya karena kalau kita lihat Mas Pram kan memang tinggal di Jakarta ya Bang ya. Iya. Dari 80-an ya Betul. Mas Pram di Jakarta. Jadi dia ngalamin gimana macetnya, gimana masyarakat miskin kota yang gak jauh dari rumahnya Mas Pram kan di Kali Krukut gitu. Betul. Sementara beliau yang satunya ini seliweran, datang sekali-sekali untuk pekerjaan gitu. Jadi berbeda dong framingnya. Oh beda, jadi gitu. gini, kalau Mas Pram walaupun aslinya dari suku Jawa, tapi dia sudah 40 tahun lebih di Jakarta. Yang artinya asam garam Jakarta dia tahu. Merasakan. Apa yang menjadi masalah di Jakarta tahu. Jadi satu lagi nih buat warga Jakarta, kalau milih pemimpin ibaratnya kalau kita mau tahu rasa cabai nanya ke orang yang pernah makan cabai. Iya, Jangan makan jengkol gitu kan. Atau lagi belajar makan cabai, berbeda ya. Jadi tahu gitu. Kalau Mas Pram walaupun itu ya dia tinggal di Jakarta, tapi satu yang saya salut dengan dia ya, walaupun dia tinggal di Jakarta, tapi dia dan sekarang pilkada ini dia tidak mencari pencitraan atau simpati keluarga Jakarta dengan tiba-tiba dipanggilnya Bang Pram gitu, enggak. Mengganti dialek. Tetap identitas dirinya dipertahankan, tetap Mas Pram, itu salut, keren banget. Ya, itulah sebenarnya kan ciri khas Jakarta. Silakan semua datang, mari bersama-sama membangun Jakarta tanpa harus melepas jati diri kita. Iya, nggak usah logat-logatin. Jadi kita kenapa gitu loh, nggak usah juga. Tapi ini jadi agak seru juga ya, karena kan ada yang mengusulkan supaya
warga di satu tempat ya kerjanya di tempat itu. Ya kan? Ya Mas Pram kan orang Jakarta. Ya udah cocok lah dia. Iya. Yang Jawa Barat aja ya. Tapi tadi seru ya. Jadi ketika kan saya juga ketemu dengan masyarakat ya, kita itu ketemu loh dengan rembuk-rembuk RW gitu ya. Jadi pertanyaan mereka tentang apa yang mau dilakukan oleh paslon itu kan menyangkut kepada diri mereka sendiri. Iya. Betul. Oh begitu saya jelaskan gitu ya, program-program yang dilaksanakan Mas Pram itu jelas loh, adalah untuk mereka. Mulai dia urusan apa? Banjir. Iya. Solusi udah komplit. Dan kita tahu ya bahwa solusi banjir di Jakarta ini kan tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah Jakarta. Daerah Ada penyangga. pemerintah daerah sekitarnya. Iya. Ada juga pemerintah pusat. Iya. Lah yang ngerti ini sopo. Nah, Betul. Ya kan? yang paham dapur kabinet lah. Nah, jadi itu salah satu keuntungannya. Karena beliau kan pasti udah punya dong apa sih yang kemarin direncanakan oleh Iya. pemerintah pusat. Iya. Tinggal eksekusinya. Betul. Lalu apalagi masalah kriminalitas. Jadi begitu kita cerita tentang CCTV, senang banget mereka. Karena selama ini kan CCTV mereka itu bikin secara mandiri. Iya. Tapi tidak jelas siapa yang monitor. Betul. Iya, Tidak betul. jelas siapa yang maintain. Servernya di mana? Kalau ini udah jadi program pemerintah daerah kan jelas Iya. Betul. ininya. Itu mereka senang banget. Betul. Kriminalitas akan turun. Iya. Bullying akan turun. Jadi kalau kita baca program-program Mas Pram itu, Rasional benar-benar banget. membumi loh. Iya. Iya. Justru program ini yang membuat Jakarta siap jadi kota internasional kan. Iya. Daripada itu kota internasional tapi bawah-bawahnya ini mau di gimana ini masalah-masalah gitu kan. Sebenarnya sih gini, Mbak. Jakarta ini kan sebenarnya udah nggak perlu program yang baru-baru sebenarnya. Iya. Yang lama-lama yang belum apa namanya Belum tuntas. dilanjutkan lagi dan itu menurut saya sudah bagus lah. Iya. Iya betul. Yang Dan- paling penting di Jakarta ini pelayanan sebenarnya. Pelayanan Nah, itu kayak misalnya di puskesmas, Oh iya betul. di rumah sakit yang belum ini. Kelurahan. Kadang-kadang fasilitas warga yang sakit belum diurus dengan baik. Betul. Yang hal-hal kecil yang begitu yang betul-betul masyarakat butuhkan gitu kan. Jadi nggak perlu dengan program yang masih awal-awal yang nggak jelas. Apalagi misalnya orang dari Sunter tinggalnya di Sunter, kerja di Sunter. Ini bukan Jakarta namanya. Iya betul. Ya kan? betul. Ditambah lagi dengan mobil curhat, nanti tambah macet lagi Jakarta ini gitu. Dia tahu aja tuh sering sakit hati kan. Jadi nggak curhat terus mobil. Kan jadi Nanti Terus kalau mobilnya orang terjebak mobil macet. curhatnya kena macet dia curhat sama siapa? gitu. Nggak kita Tapi, dengar waduh. mereka curhat di radio. Nggak denger Jadi istilah mobil curhat juga. udah gak masuk akal lah gitu. Jadi bagi saya sudahlah program itu bukan hal yang ini lagi, yang lama aja yang belum tuntas itu yang dilanjutkan. Jelaskan, Dan Pak Pram kan sudah bilang dan Bang Dul itu kan dari Bang Foke, dari Pak Jokowi, lalu Pak Ahok, Anies. Pak Anies yang belum beres dibereskan, yang Iya. belum tuntas dituntaskan. Itu aja dulu prioritasnya. Iya. Dan masyarakat Jakarta membutuhkan hal-hal seperti itu. Iya. Bukan hal-hal baru yang belum tentu bisa dilaksanakan. Iya. Itu sih yang Iya. paling urgen sebenarnya hari ini. Betul. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur yang lalu itu udah dirasakan kok oleh masyarakat. Betul. Kebaikan-kebaikannya. Tapi salah satu yang menjadi ciri khas orang Indonesia, ganti pemimpin, Ganti kebijakan. Nggak ada yang tuntas. Iya, Betul. sehingga Ya, akhirnya mulai dari Mulai nol. dari nol lagi, Kayak di betul. Kebanyakan pom bensin. Ya. akhirnya apa? Nah, seperti dulu juga Pak Jokowi bilang, saya nggak bikin program baru kok. Karena yang lalu-lalu itu sudah didesain dengan baik. Betul. Masalah Betul. eksekusi. Betul. Nah, yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta yang lalu-lalu juga udah keren-keren kok. Iya, betul. Tapi dengan periode jabatan 5 tahun nggak kelar, Mm-mm. ya kan? Gubernur barunya bikin program baru lagi. Nggak akan Iya. kelar-kelar. Ya kan? Nah, ini yang mengakibatkan Jakarta nggak kelar-kelar. Iya. Nah, tapi kan kalau Mas Pram, Bang Dul Menyadari itu. menyadari dan sudah berkomunikasi dengan baik Pak Ahok, mantan Ya, Gubernur Jakarta betul. dan Sampai Pak Anies Iya. Baswedan. Anaknya Pak Boy Sadikin ya. Iya, dia akan meneruskan program-program gubernur yang sebelumnya yang itu memang baik dan buat kemaslahatan warga Jakarta. Iya. Jadi ya sudah, gitu kan. Dan buat saya itu benar-benar top banget ya, mereka menanyakan langsung ke orang yang pernah memimpin Jakarta. Betul. Ya. Jadi dia tahu, jadi mereka ini tahu dong, oh jadi selama ini kendala di Jakarta ini. Iya dong, masalahnya ini, yang dihadapi ini, harus seperti apa, jadi mereka ada bayangan. Nggak yang kayak yang ono, nanyanya bukan, nanyanya ke yang lain. Itu nggak jelas deh. Gitu. Iya kan? Ya, dalam sebuah proses yang namanya berkelanjutan, kita harus tahu loh,
visi yang sebelumnya. Ya. Jadi apa yang dulu ada di bayangan para gubernur tentang visi yang mereka lakukan, yang kemudian belum tuntas, itu kan mesti diserap lagi kan. Nah itu dari sekian banyak mantan gubernur, itu kan mesti banyak yang klop. Iya. Bagaimana mensinergikan ini? Betul. Nah ini kan perlu orang yang memiliki daya analitis yang bagus, ya kan, berpikiran sinergis dan juga berani mengeksekusi. Betul. Nah harapannya kan itu ya dari kita ya. Nah dari kawan-kawan ini katakanlah kita mewakili orang-orang yang non Betawi, yang bukan menjadi aslinya kita di sini. Kita kan berharap ibu kota Jakarta ini meskipun nanti nggak jadi ibu kota negara, tetap ramah dong sama kita. Persis. Ya kan? Persis. Nah ada nggak yang khusus yang sebenarnya diharapkan oleh kawan-kawan misalnya dari NTT? Oke. Saya memang kebetulan juga di komunitas NTT juga sangat aktif ya. Di beberapa organisasi kedaerahan. Dan saya menyadari betul ada beberapa hal yang belum bisa dijangkau oleh masyarakat diaspora NTT, khususnya soal pelayanan itu, misalnya soal KTP gitu kan, kadang-kadang ya mungkin itu juga saya nggak tahu problemnya di mana, tetapi mungkin ini hal-hal spesifik yang mungkin saya bisa berharap untuk gubernur yang akan datang, terutama misalnya Pak Pram dan Bang Dul, hal-hal seperti ini mungkin bisa diperhatikan ya, terutama misalnya warga diaspora yang sudah lama domisili di Jakarta, terus ternyata memang belum bisa ngurus KTP karena persoalan birokrasi, ya harapan saya bisa dimudahkan. Dan saya tahu betul begitu banyak diaspora di Jakarta ini yang sudah merasa nyaman dan mereka merasa Jakarta ini sudah menjadi kota yang humanis buat mereka. Dulu mungkin terkenal dengan tingkat kriminalitasnya, sekarang justru sangat humanis. Dan menurut saya dari hari ke hari Jakarta akan terus membenahi diri dan makin maju. Itu yang membuat saya, terutama kami yang diaspora, perantau-perantau dari NTT lah, merasa nyaman, merasa betah gitu kan, sehingga kadang-kadang juga lupa pulang kampung gitu. Jangan sampai lupa kacang-kacang kulitnya nih. Oh enggak juga. Jadi harapannya gini kan, kalau menurut saya lebih ininya, ya nanti Mas Pram, Bang Dul, tapi saya yakin mereka tidak akan seperti itu. Jangan membedakan. Ya, oh kalau betul. yang warga Jakarta nanti dapat ininya beda gitu. Ya. Jangan kayak mono. Jadi tidak, tetap walaupun mau warga Jakarta asli maupun itu pendatang, selama sudah berdomisili di Jakarta, perlakukanlah yang sama. Jangan membeda-bedakan. Jangan dipersulit ini itu, jangan nanti uang ininya jadi lebih, misalnya BLT atau apapun itu, misalnya jadi karena warga Jakarta asli jadi ini gitu, ya nggak bisa. Jangan seperti itu. Tapi saya sangat yakin kehadiran Mas Pram dan Bang Dul, mereka akan menganggap bahwa semua yang tinggal di Jakarta itu sama gitu, tidak akan membeda-bedakan. Karena mereka sendiri juga dengan dua perbedaan dari suku Jawa dan Betawi ini bisa bersatu. Kembali lagi, perbedaan diciptakan untuk saling melengkapi. Sip, mantap. Jakarta kan miniatur Indonesia, ya kan? Siapapun boleh datang ke Jakarta. Betul. Setiap orang yang ada di Jakarta mesti dong dapat perlindungan dan pelayanan sebagai warga negara Indonesia. Itu yang kita harapkan. Gimana nih Uni Nova nih? Kayaknya makin jelas ini kita. Makin mengerucut ya. Kita di Jakarta ini ngerasa sebenarnya Jakarta sudah sangat baik. Cuman belum tuntas yang perlu dilakukan. Kita nggak ngerasa harus ada yang baru kayak Dubai. Kita nggak perlu gitu kan. Nggak perlu nggak perlu bangun stadion lagi, nggak perlu. Nggak perlu. Saya yang Jakarta Selatan kerja di sini aja nggak usah ke pusat gitu. Rasanya juga nggak mungkin gitu. Berarti kita membutuhkan beliau-beliau yang memahami kondisi ini ya. Di mana Mas Pram dah dari 80 di sini. Bang Dul itu kita lihat kemarin turun ke Kemayoran kan dipeluk-pelukin, dicium-ciumin mak-mak gitu. Saking mungkin kecil-kecilnya dulu mainnya sama anak-anaknya mak-mak itu kan. Jadi kita sudah menemukan sebenarnya ya apa yang dibutuhkan untuk membuat Jakarta menyala untuk semua. Ya tapi ini ya, saya justru di sini melihat ya, bagaimana seorang calon pemimpin itu menjawab persoalan. Kalau tadi kan kita omongan yang paling sering adalah masalah kemacetan ya.
Lalu banjir. kan solusinya adalah bagaimana mereka mobilitasnya bisa dipercepat. Iya. Ya kan? Gitu. Bukan mereka disuruh nunggu lama-lama dikasih AC. Iya, malah ngetem nanti di sana. Tetap aja gitu kan. Oh mungkin mau jadiin tempat buat tidur. Kalau dikunci di rumah sama bini, jadi tidur di halte busway. Bukan Mungkin di gitu. pos Hansip lagi ya. Iya, jadi di halte Atau yang busway. dari Bandung, misalnya lagi ini tidur di Transjakarta aja maksudnya. Lumayan. Jadi kan bagaimana seorang pemimpin itu bisa menggali sampai ke akar permasalahan. Akar permasalahan. Baru itu dijawab. Yeah. Bukan simptom gitu ya. Jadi macet. Oh ya karena macet mereka lama nunggu lalu di situ dibikin nyaman. Enggak. Mobilitasnya dong yang dipercepat, dipertinggi. Iya. Akibatnya apa? Enggak juga orang yang di Jakarta Selatan harus kerja di Jakarta Selatan. Kalau mobilitas itu cepat, kenyamanan tercapai, dimanapun Kita nggak ada pernah masalah. lihat negara-negara yang jadi senternya di internasional yang misalnya di New York, yang kerja di New York tuh harus yang lokasi di sana, terus yang lain di tempat lain. Kita kan nggak pernah lihat seperti itu ya. Yang diselesaikan adalah bagaimana mobilitas mereka lebih lancar. Ya, transportasi publik dibenerin. Jadi yang dilihat itu akar masalahnya. Masalah. Kenapa Ya, jadi betul. macet? Itu yang Bukan diberesin. dibikin, dikasih angan-angan nanti halte busway dikasih AC. Kan- Secara matematis hitung-hitungan, gue ngitung. Gitu kan. Berapa itu? Sebetulnya kan belum Gitu loh. beliau kan sebetulnya nggak ngerti karena kan di Jakarta Nggak ini kan tinggal di sana, di sini. ada berbagai level sebenarnya. Ya. Dari yang kecil sampai yang level elit. Kan mungkin belum bisa memetakan kalau kelompok-kelompok elit itu tinggal di mana. Iya, betul. Terus yang pekerja Karena nggak tinggal di sini. Jadi masa orang dari Jakarta Selatan terus tinggal di Jakarta. Nah, ini kelompok elit semua. Terus kalau dia hanya di sini terus yang kerja bagaimana? Nggak mungkin ke sini kan begitu. Iya, nggak Jadi, memahami maksudnya- kan berarti kan? Nggak masuk akal lah. Memahami. Bagaimanapun juga ini harus ada interaksi dari timur ke barat, terus selatan ke utara. Iya. Jadi ini roda denyut ekonomi memang harus demikian, bukan harus di ini satu tempat ya matilah roda perekonomian nggak putar gitu, nggak jalan. Ada juga celetukannya yang menurut saya agak mengganggu. Itu kan dari dulu. Ya kalau memang sudah dari dulu bermasalah, kenapa harus ada pemimpin baru kalau Ya. begitu kan? Kalau Iya, tidak bisa betul. dipecahkan. Autopilot aja udah. Iya. Ya kan seperti orang ngomong, Jakarta udah dari dulu kebanjiran. Lah. Loh, kita ini manusia loh. Iya, untuk Ya. Masa nggak memperbaiki bisa tugasnya. memikirkan solusinya gitu. Iya. Nah hal-hal seperti ini yang menurut saya hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki analisis. Betul. Ya kan? Betul. Dapat akar persoalannya itu dibenahin. Iya. Lain-lainnya nyusul. Nyusul. Gitu kan? Bahkan mungkin stres yang tadinya mau bikin mobil curhat itu dengan lancarnya mobilitas Nggak perlu mobil macam curhat. nggak perlu mobil curhat di rumah aja sama keluarga curhat kan. Ngapain dibikin lagi? Kurang kerjaan. Ya sekarang kan seperti yang Mas Pram mau bikin ya tentang balai rakyat. Balai Iya. rakyat. Ya, itu kenapa betul. itu nggak diberdayakan? Iya. Ya salah satunya bisa curhat di situ. Nah, Jadi kita nggak usah jauh-jauh, Iya. mana mobil curhat kita gitu kan. Iya. Lu ke Kayaknya balai buat rakyat. ngabisin duit aja sih. Sebetulnya gini Bang, mobilnya kalau berapa? menurut saya kekurangan kita di Jakarta itu ruang komunikasinya, iya bukan betul. curhatnya. Iya, betul. Nah, ruang komunikasi itu ya seperti di balai-balai. Ruang berinteraksi Itu yang ya. kurang, itu mesti diperbanyak, Iya. bukan curhat satu Iya. sama lain cuma sendiri-sendiri nggak Iya, mungkin lah. iya. Memangnya mau pacaran? Iya. Kan gitu. Makanya mobil curhat keliling gitu ya, dia keliling. Secara udah itu nggak rasional, balik lagi gue bilang duit ya. Kalau gue selalu mikir gini, ketika ada Duitnya paslon-paslon bikin satu ide, hitung dulu langsung. Sekarang mobil curhat, mobilnya berapa beli mobilnya? Iya. Bayar drivernya, bensinnya apa? Itu dari mana? Kak, Daripada duitnya itu dipakai proyek. Nah makanya kecuali kalau buat ya bancakan doang ya. Kan lebih baik dialokasikan buat yang jauh-jauh Betul. lebih Lebih penting. penting lah. Kayak Betul. AC. Kalau misalnya kita hitung ya, halte busway di Jakarta ini ada 250 halte busway. Kalau per hari halte busway nggak mungkin satu AC, minimal 2 AC. Iya. Anggaplah kalau saya cari tahu dari KWH itu pokoknya kurang lebih per hari ini 200 sampai 300 ribu. Berarti 2 AC 500 ribu per hari. Kali 250 halte busway berapa? Kali setahun. Kali sebulan. Duit bapak lu. Bukan Gitu kan? itu saja. Dengan tadi kan akhirnya terjadi pemborosan energi. Iya. Terus Itu polusi kan makin tinggi. terbuka kan. Jadi bikin artinya problem dia baru. tidak Sebetulnya yang problemnya namanya bukan itu sebenarnya di Jakarta ini. pemanasan global ya. Bukan problem AC atau bukan, enggak. Terlalu lama. Mungkin
busnya kurang, Ya, betul. terus rutenya mungkin Nah, ditambah, itu yang penting Itu gitu kan. akar Nggak perlu tambah AC masalahnya. supaya Akar orang masalah. nggak perlu ngantri Lama-lama lama-lama Ditambahin di halte armada gitu kan. busway-nya. Kan itu lebih membantu daripada siapa juga gue nggak mau lama-lama mau pakai AC kek, Iya. mau Kan ada pengen lampu pulang, bukan mau kulit, stand mau di ada situ. makanan gratis, ya enakan di rumah nggak ada AC, gitu Nah itu kan? makanya ya, bagaimana sebuah persoalan itu dipecahkan tanpa menimbulkan persoalan Masa baru. baru. Betul, itu yang paling Ya kan? penting Bang. Jadi udah oke dibikin kayak gini, tapi nanti ada masalah lagi, energi kurang, lalu tadi Polusi. biaya operasionalnya Biaya. makin tinggi, Ya. polusi terjadi lagi. Kan Diomelin ruangan kita. busway itu terbuka kan ya. Ya. Jadi karbon dari Iya. AC ngerusak Iya. Ini iklim sama lagi. aja global Ini anak warming. muda jadi marah banget tuh dengan Iya, solusi sama aja itu. global warming, makanya buat saya tuh benar-benar jadi gini loh. Nih saya sih sebenarnya buat paslon semuanya, tapi saya yakin kalau Mas Pram Bang Dul udahlah nggak perlu diajarin. Jadi kalau bikin satu ide, kan kenapa ya otak itu di atas. Jadi kan berpikir dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Jadi ketika ngeluarin statement ide-ide, difikirkan dulu baik buruknya dominos efeknya seperti apa dan bagaimana. Jangan asal jeblak tuh mulut gitu, cuap. Akhirnya bisa dikonter sama netizen, bisa diiniin sama netizen. Selesai hidup lu. Iya, iya. Jadi kalau Gitu ya. saya ngelihat ya, tidak heran jika banyak orang di Jakarta ini dari manapun asal usulnya udah mulai memilih Ya, mana betul. sih pemimpin yang bakal bener Logis. kerjanya. Bener. Jadi solusi ataupun ide yang dia gagas itu langsung kena nggak ke kita? Iya. Atau ini hanya akal-akalan? Gimik-gimik. Gimik-gimik gitu. Betul. Nah, ini yang menurut saya perlu kecerdasan dari kita semua. Betul. Nah, ketika nanti Jakarta semakin baik dengan pemimpin yang baik, tentu Jakarta akan semakin ramah juga buat Betul. semua, Betul. terutama dari kalangan inklusi ya. Iya. Ini juga perlu loh. Belum. Teman-teman yang kelasnya Disabilitas. termarginalkan, Iya. yang berkebutuhan khusus, perempuan, itu ada semua yang harus difikirkan. Nah, yang terbaik adalah seorang pemimpin tahu akar masalah sehingga ketika dia memecahkan tidak menimbulkan masalah baru. Iya. Dan ini selesai Ya. gitu kan. Jadi jangan sampai nanti lagu yang lama itu terdengar lagi. Siapa suruh datang Jakarta? Tapi sekarang kita bilang datang ke Jakarta silakan. Karena Jakarta terbuka untuk semua, ramah dan memberikan harapan untuk seluruh warga Indonesia. Terima kasih sampai Sampai jumpa. saat sekarang pertemuan kita ini. Terima kasih juga Uni Nova. Saya manggilnya apa sih? Teh Novi. Novi aja lah. Oh, Novi, boleh. Dan Marlin. Bang Marlin. Relawan tetap bekerja demi Jakarta menyala. Jakarta menyala.